Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha mardatillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pembahasan kita adalah pembahasan yang kedua. Kemarin ketika musannif membagi majaz itu terbagi kepada tiga, ya, majaz fil isnad, kemudian majaz fil kalimah, dan majaz fil murakkab. Ya, hari ini kita membahas majaz fil kalimah. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal majazu al-mufradu. Ya, majaz mufrad maksudnya adalah majaz fil kalimah. Ya, nanti kita bahas kenapa musannif menggunakannya di sini justru menggunakan al-majazul mufradu, bukan al-majaz fil kalimah. Ya. Ketika beliau mendefinisikan majaz fil isnad, beliau tetap menggunakan majaz fil isnad sebagaimana di Taksim. Tapi di sini berbeda, ya, di Taksim menggunakan majaz fil kalimah, tapi di sini menggunakan majaz al-mufrad, ya. Fahuwa al-kalimatu, ana baca matannya. Fahuwa al-kalimatu al-musta'malatu fi ghairi ma wudi'at lahu awwalan li alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatihi atau an iradatihi. Ya, di sini ada perlu kita sampaikan beberapa muqaddimah untuk memahami kata per kata daripada definisi ini, ya. Ya. Majaz mufrad itu adalah kalimah al-musta'malah, al-kalimatul musta'malah. Kayak paham kan? Al-kalimatul musta'malatu fi ghairi ma wudi'at lahu li alaqatin. Awalannya ya, ini enggak kita bahas nanti. Ya, ma wudi'at lahu li alaqatin ma'a qarinatin mani'atin, ya, an iradatihi. Ya. Al-majazu al-mufrad itu adalah kalimatun musta'malatun, al-kalimatul musta'malatu fi ghairi ma wudi'at lahu awalan. Ya, ini seringnya tidak dimasukkan. Ya, ma wudi'at lahu awalan li alaqatin ma'a qarinatin mani'atin an iradatihi. Ya. Berarti ada beberapa kata. Yang pertama ada kalimah, kemudian ada musta'mal, ada fi ghairi ma wudi'at lahu, ada alaqah, ada ma'a qarinatin mani'ah. Atau ma'a qarinah, ada mani'ah, dan an iradatihi. Ya. Nah, ini akan kita bahas beberapa poin. Ya. Yang pertama, kalimah itu terbagi kepada apa? Bahasa Arab. Al-kalamu huwa labz, apa? Kalimah itu ada ya, isim, fi'il, dan huruf. Nah, berarti apa? Berarti majaz mufrad atau majaz fil kalimah itu bisa terjadi di nafsul isim, bisa terjadi di nafsul fi'il, bisa terjadi di huruf, ya, bisa terjadi di huruf, ya. Nanti ketika di isim dia punya nama sendiri, ketika di fi'il dan di huruf dia juga punya nama sendiri, ya, majaznya, ya. Tuh. Kita hari ini membahas definisi dulu. Kemudian al-musta'malah, apa itu isti'mal? Kemudian fi ghairi ma wudi'at lahu, ya. Oke. Untuk memahami kata musta'mal, ya, kita harus memahami kata-kata wad'un dulu, ya. Ya. Oke, kita masuk ke al-wad'u, ya. Mati.
Ya. Ya, kalau majas apa? Kalau majas itu adalah al-kalimah al-musta'malah fi ghairi ma wudi'at lahu, ya, li'alaqatin ma'aqarinatin mani'atin an iradatihi, itu majas. Tapi kalau kita sampai sini aja, kemudian ghairinya dibuang, ya, berarti apa? Huwal kalimah al-musta'malah fi ma wudi'at lahu. Enggak perlu alaqah. Berarti itu namanya hakikah lughawiyah. Ya. Yang kemarin apa? Yang kemarin hakikah akliyah. Ya, hakikah akliyah bicaranya di isnad, hakikah lughawiyah bicaranya di nafsul kalimah, nafsul lughah, ya. Oke. Nah, untuk memahami apa namanya? Kalimah musta'malah fi mawdi'at lahu, ya, digunakan sesuai dengan wada'. Nah, berarti kita harus memahami wada' itu apa, ya kan? Kita harus memahami, ya, sesuai dengan wada', digunakan sesuai dengan wada' itu, maksud wada' itu apa? Ya. Ya, para ulama mendefinisikan wada' itu adalah, ya, ta'yin, ya, ta'yinul lafzi bi iza'i ma'nan, ya, bi iza'i ma'nan, ta'yinul lafzi bi iza'i ma'nan bihaitsu idza utliqa, ya. Ya, bihaitsu idza utliqa al-awwal, ya, fuhima ats-tsani, ya, fuhima ats-tsani lil alimi bil wad'i. Ya, ini kait tambahan. Oke, sampai sini selesai definisi wada'. Ini kalian ketemu di mana aja nanti definisi wada' seperti itu, ya. Wada' ini bakal banyak kalian temukan. Wada' nanti jadi ilmu mustaqil, namanya ilmu wad'i, ya. Syekh Yasin Fadani punya kitab, ya, namanya Tasnifus Sam'i, ya, fi ilmil wad'i, ya. Tasnifus Sam'i dijual di Maktabah Usuluddin. Ya, bukunya tipis sekitar 100 halaman. Ya, 1 malam selesai baca itu. Ya, emang saya bacanya nggak sampai 1 malam, paling 4 jam gitu kan. Setelah selesai baca itu, saya ketemu Syekh Fauzi, yang rumit saya tanyakan ke beliau, ternyata selesai pembahasan wada', ya, mudah banget, ya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya harus belajar mantik dulu, ya, harus belajar balaghah dulu, harus belajar nahwu dulu. Kenapa? Karena nanti ilmu nahwu itu ketika kalian selesai belajar, 1/3 pembahasan wada' itu selesai di nahwu, ya. Jadi sebenarnya nanti wada' ini masuknya di nahwu, di balaghah nih masuk, ya, di mantik juga masuk, ya, ketika pengen membahas dilalah itu juga masuk, ya. Berarti di ilmu dilalah masuk wada'. Ya, maka kalian penting mengetahui wada' ini, ya. Ya. Yang mana? Al-wad'u. Ta'yinul lafzi bi iza'i ma'nan bihaitsu idza utliqal awwal fuhima tsani lil alimi bil wad'i, ya. Ta'yin itu maknanya adalah ja'lu, ya. Biasa kalau ketemu ja'lun berarti itu, ya, atau dia dua ini biasanya digunakannya, ta'yin atau ja'lun, ya. Ta'yinul lafzi berarti memilih lafaz. Kalau ja'lul lafzi berarti menjadikan lafaz, ya. Iza itu muqabalah artinya, ya. Muqabalah. Ta'yinul lafzi bi iza'i ma'nan. Kita menjadikan sebuah lafaz itu berhadapan dengan sebuah makna, ya. Wada' ini posisinya di mana? Wada' ini posisinya ketika orang Arab pertama kali mengucapkan kalimat, ya. Sebelumnya misalnya apa? Sebelumnya belum ada kalimat mobil misalnya. Mobil, sebelum ada mobil itu ada nggak kalimat mobil? Belum ada kan? Kemudian orang menciptakan suatu mesin, ya, berapa namanya, ada bannya 4, kemudian ada rodanya, sama roda dan ban sama, ya. Ya, ada rodanya, ya, rodanya 4 misalnya. Kemudian atas mesin yang beroda 4 bisa dikendarai, itu mereka meletakkan sebuah nama. Ya, ini awalnya apa? Benda kan? Benda, mesin roda 4 yang bisa dikendarai itu benda. Kemudian mereka meletakkan nama, namanya mobil. Ya, berarti apa? Berarti mereka meletakkan lafaz mobil berhadapan dengan bendanya itu, ya, benda mobil. Itu namanya wad'un, ya. Berarti apa? Ja'lul lafzi menjadikan lafaz mobil itu berhadapan dengan benda mobilnya itu. Nah, itu namanya wad'un, ya. Al-wad'u ta'yin. Kalau ta'yin berarti kita memilih, kan banyak kata-kata mau dipilih, ya. Kita bisa jadikan mobil itu misalnya apa? Baju misalnya. Ya, nama mobil kan bisa milih, ya enggak?
Itu kalau ta'yin. Kalau ja'lu, emang sebelumnya belum ada nama, terus kita letakkan nama, ya. Ja'lul lafzi, kita menjadikan sebuah lafaz biizai ma'nan, berseberangan, ya, bersebelahan, ya, berhadap-hadapan, ya, dengan makna. Ya, misalnya apa? Misalnya orang Arab ketika melihat sebuah hewan muftaris, ya, mereka namakan hewan muftaris itu adalah asad. Ya, ini ada hewan. Ya, ini asad misalnya. Habis kayak ini ya. Ya, ini asad, kemudian di sini mereka namakan itu adalah ya, asad, ya. Nah, ketika mereka meletakkan proses pertama mereka menamai asad, nah, itu namanya wad'un. Berarti apa? Wad'un itu cuman pertama kali, ya, proses pertama kali. Proses pertama kali meletakkan, ya. Al-wad'u ta'yin atau ja'lul lafzi bi izai ma'nan. Ya, tapi meletakkannya itu seperti apa? Ada haitsiyahnya, ya. Bi haitsu idza utliqal awal, al-awal maksudnya adalah al-lafzu, ya. Idza utliqal awal fuhima ats-tsani. Ats-tsani maksudnya adalah al-makna, ya. Berarti apa? Wad'un itu ketika utliqa, ya, ketika diucapkan, utliq atau utliq itu melepaskan, ya, mengucapkan berarti, ya. Ketika diucapkan al-awal, ketika diucapkan lafaz, maka kita memahami makna. Ketika saya mengucapkan lafaz mobil, yang kalian pahami apa? Ya, bentuk mobil itu kan? Nah, itu maksudnya ketika idza utliqal awal, ketika diucapkan lafaznya, kita memahami maknanya. Ya, ketika diucapkan lafaz mobil, maka kita memahami makna mobil itu, ya, bentuknya, langsung tergambar itu. Nah, itu wad'un. Tapi syaratnya apa? Syaratnya lil alimi bil wad'i. Ya, yang ketika kita mengucapkan orang paham, itu yang pahamnya itu yang alim bil wad'i. Tapi kalau dia nggak tahu, misalnya anak-anak kita bilang mobil, mereka nggak tahu mobil itu yang mana, seperti apa, mereka belum pernah lihat, maka mereka tidak memahami dari lafaz itu, ya kan? Berarti makanya ditambahi qaid lil alimi bil wad'i. Ya, itu qaid fuhima ini. Ya, perpindahan dari lafaz kepada makna itu dapat dipahami oleh orang yang tahu dengan wada'. Ya, orang tahu mobil itu diletakkan untuk, ya, benda yang bisa dikendarai misalnya. Nah, itu. Tapi kalau orang yang nggak tahu, ya, kita bilang mobil, maka zihinnya nggak berpindah, ya, nggak dapat makna apa-apa. Kita misalnya, ya, Ghadanfar misalnya, kita nggak tahu Ghadanfar itu apa, ya, maka otak kita nggak ada berpindah kemana-mana, ya, nggak ada yang dapat kita pahami dari lafaz itu. Tapi ketika kita tahu bahwa Ghadanfar itu adalah asad, ya, maka ketika mendengar Ghadanfar langsung idza utliqa Ghadanfar, ya, fuhima ats-tsani, fuhima makna, ya, fuhima makna bahwa Ghadanfar itu adalah asad. Ya, lil alimi bil wad'i. Kemudian al-fahmu, ya. Al-fahmu itu adalah apa? Intiqal, ya. Intiqal minal lafzi, intiqalu dzihni, ya. Failnya dzihni. Intiqalu dzihni minal lafzi ilal makna, itu namanya fahmun. Ya, intiqalu dzihni minal lafzi ilal makna, itu namanya fahmun, ya. Oke. Ya, para ulama meletakkan, ya, banyak benda itu, ya, misalnya apa? Misalnya al-insan. Ya. Ini para ulama meletakkan dia sebagai makna hayawan. Ya, hayawanun natiq. Kemudian al-asad, ya, itu adalah hayawanun muftaris. Ya. Nih. Oke, kita sudah paham kata-kata wad'un, ya. Kemudian kita ulangi lagi definisi daripada majaz mufrad. Sampai sini wad'un udah paham? Ya, itlaqul wad'un itu adalah ja'lul lafzi atau ta'yinul lafzi, ya, bi izai ma'nan bi haitsu idza utliqal awal, ai idza, ketika kita mengucapkan lafaz fuhimat tsani, dipahami sebuah makna. Ya, faham itu intiqalu dzihni. Ya, apa namanya? Otak kita berpindah dari lafaz kepada sebuah makna, itu namanya fahmun. Ya. Lil alimi bil wad'i, tapi syaratnya adalah orang yang ada intiqal fi dzihninya, itu bagi orang yang tahu wad'unnya. Kalau dia nggak tahu, nggak ada intiqal, ya kan? Oke. Kemudian apa? Ya, majaz mufrad atau majaz fil kalimah itu adalah
al-kalimatu al-musta'malatu fi ghairi ma wudi'at lahu. Oke, sampai situ dulu ya. Oke, ini kalimat ya. Kalimat insan ya. Pertama, kalimat insan itu ada prosesnya namanya proses wad'un ya. Proses peletakan pertama, kalimat insan itu diletakkan untuk hayawanun natiq ya. Kemudian datang mutakalim ya. Setelah kalimat ini diletakkan ya, wad'un itu semuanya yang ada di kamus itu wad'un ya. Semua kalimat yang ada di kamus ya itu udah diletakkan ya, sesuai makna kamus. Itu wad'un berarti ya. Kemudian apa? Kemudian setelah wad'un datang mutakalim. Mutakalim menggunakan kalimat insan ini. Ya, mutakalim menggunakan kalimat asad, ya kan? Isti'mal. Datang marhalah isti'mal. Berarti marhalah pertama adalah marhalah al-wad'u, ya. Kemudian yang kedua datang marhalah al-isti'mal. Ya. Ya, marhalah al-isti'mal, ya. Isti'mal itu apa? Isti'mal itu itlaqul lafzi, ya. Lihat para ulama setiap kata itu mereka definisikan. Kenapa? Supaya kita tidak salah tafsir. Ya. Ya, itlaqul lafzi wa iradatul makna. Ya, itu isti'mal namanya. Ya, kita mengucapkan sebuah lafaz dan menginginkan sebuah makna. Itu namanya isti'mal. Ya. Nah, letak majaz itu di mana? Majaz fil lughah. Majaz fil lughah itu nanti letaknya di isti'malul kalimah. Ya, ketika kita menggunakan kalimah. Ya. Letak majaz fil lughah itu adalah fil isti'mal. Kalau yang kemarin fil isnad. Ya enggak? Kalau sekarang dalam penggunaan kalimat, kita menggunakan kalimat itu atas maknanya yang hakiki atau maknanya yang majazi, ya. Yang makna hakiki itu gimana? Makna hakiki itu ketika kita menggunakan kalimat tapi sesuai dengan wadaknya ya. Makna hakiki berarti apa? Al-kalimah al-musta'malah fi ma wudi'at lahu. Itu kalimat hakiki. Ya, misalnya apa? Misalnya saya bilang, ya, ra'aitu insanan. Ya, maksud saya adalah kalian. Berarti apa? Berarti ya maksudnya adalah hayawanun natiq. Berarti apa? Saya menggunakan insan tapi yang diinginkan adalah hayawanun natiq. Berarti apa? Itlaqul lafzil insan wa iradatu makna hayawanun natiq. Berarti apa? Berarti saya menggunakan kata insan yang saya inginkan adalah makna wudi'at lahul insan. Ya, ini kan makna yang diletakkan untuk insan. Berarti apa? Berarti seperti itu namanya adalah hakikah. Ya, kenapa? Karena ketika saya mengucapkan lafaz insan, yang saya inginkan adalah sesuai dengan makna dia diletakkan pertama, yaitu hayawan natiq. Ya. Kemudian saya mengucapkan insan, nafsul kalimat. Ya, itlaqul lafzi wa iradatul makna. Bedanya mana? Bedanya di iradah nanti, ya. Saya mengucapkan lafaz insan, tapi yang saya inginkan adalah al-alim. Ya, bisa kan? Saya mengucapkan insan tapi yang saya maksud adalah orang alim. Ya, ra'aitu insanan maksudnya adalah orang alim. Berarti apa? Berarti saya mengucapkan lafaz insan tapi yang diinginkan saya bukan makna aslinya. Ya, bukan makna wudi'at lahul labzu. Ya, bukan makna hakikinya, tapi makna majazi, ya. Di sini berarti apa? Ketika kita menyebutkan insan, tapi yang kita inginkan adalah makna al-alim, berarti itu majaz. Ya, mafhum sampai sini? Ya. Perbedaannya di situ, al-kalimah al-musta'malah fi ma wudi'at lahu. Di sini yang penting kaitnya wudi'anya, ya. Al-insan itu diletakkan pertama kali untuk hayawan natiq, ya. Ketika kita menggunakan insan, isti'mal nih, marhalah isti'mal. Pertama marhalah wad'un. Marhalah wad'un, insan itu diletakkan untuk hayawan natiq, ya. Kemudian marhalah isti'mal, kita bisa menggunakan insan itu untuk hayawan natiq sesuai wadaknya. Kita bisa menggunakan insan itu bermakna alim, ya, dengan majaz, ya. Berarti tidak sesuai wadaknya, ya. Fi ghairi ma wudi'at lahu, ya. Ya, lafaz asad, ya, contoh lain. Lafaz asad itu wadaknya, ya, sesuai wadaknya dia adalah hayawan muftaris, ya. Ketika saya menggunakan, ya, marhalah menggunakan, ya kan. Ketika saya menggunakan lafaz asad, ya, maka ketika yang saya inginkan adalah makna hayawanun muftaris, berarti itu adalah hakikah lughawiyah, ya, hakikah lughawiyah, ya. Ketika saya mengucapkan lafaz asad tapi yang saya inginkan adalah makna asyuja misalnya, ya, maka berarti dia adalah, ya, berarti dia adalah majaz, ya, majaznya majaz lughawi. Ya. Berarti apa? Majaz, letak majaz itu adalah fi isti'malil kalimah.
ketika kita menggunakan kalimah. Istimal artinya apa? Istimal artinya adalah itlaqul lafzi, kita mengucapkan sebuah lafaz, wa iradatul makna. Ya, ketika kita mengucapkan lafaz yang diinginkan adalah makna hakiki, maka di hakikah. Ya, makna hakiki adalah makna yang wudi'at lahu, ya kan? Makna yang sesuai dengan wadaknya. Ketika kita inginkan maknanya adalah makna majazi atau makna yang tidak sesuai dengan wadaknya, maka dia adalah majaz, ya. Ya, hakikah itu ketika dia sesuai dengan wad'un, ya, sesuai dengan peletakan pertama. Majaz ketika kita mengucapkan lafaz tapi yang diinginkan tidak sesuai dengan makna peletakan pertama lafaz itu, ya. Oke, sampai sini hakikah dan majaz lughawiyah, paham? Ya. Oke, huwal kalimah al-musta'malah fi ghairi ma wudi'at lahu li alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatihi an iradatihi. Oke, ini ada lagi maratib di sini. Ya, wad'un itu ini khilaf, yang meletakkan bahasa itu perbedaan pendapat, ya. Ada bilang ilham dari Allah, kemudian ada yang bilang yang meletakkan itu manusia, ya. Yang meletakkan bahasa itu pertama kali adalah manusia, ya. Tapi yang jelas wad'un itu marhalahnya adalah marhalah al-wadi', ya. Ya. Ada yang meletakkan, ya, ada yang meletakkan makna, kemudian kita pahami. Istimal itu berarti apa? Berarti mutakallim. Ya, yang menggunakan istimal itu mutakallim. Ya. Kemudian ada di wad'un tadi kan ada bihaitsu idza utliqal awal fuhima tsani. Al-fahmu, ya, pertama wad'un. Dari wad'un digunakan oleh mutakallim. Kemudian ada datang marhalah al-fahmu. Nah, fahmu ini siapa? Ya, sami' atau mukhatab, ya. Ya, sami'. Ya, sami' marhalahnya adalah fahmu, ya. Berarti fahmun itu dari sami', ya. Nah, ketika kita mengucapkan sebuah lafaz, ya, misalnya sami' mutakallim mengucapkan lafaz insan, tapi yang dia inginkan adalah hayawan natik. Kemudian sami' ketika dia mendengar lafaz insan, dia memahami al-alim, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh aja, tapi harus ada syaratnya. Ya, memahami harus ada syaratnya. Makanya nanti perlu namanya ada alaqah sama qarinah, ya. Makanya ketika kita memahami kalam musannif itu boleh memahami kalam kitab itu sesuai dengan yang diinginkan musannif, boleh yang tidak sesuai, ya, dengan, tapi syaratnya apa? Syaratnya kita memahaminya dengan kaidah, ya, dengan ilmu nahunya, dengan ilmu mantiknya, ya. Itu syaratnya. Ya, ketika kita udah menguasai itu, kita boleh memahami kalam musannif sesuai dengan keinginan musannif atau beda dengan keinginan musannif. Ya, selama kita di atas kaidah, kita boleh, ya, memahami itu, ya. Makanya apa? Makanya nanti datang para syarih, ya, para syarih itu seakan-akan mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi dari musannif. Padahal musannifnya memang nggak menyebutkan sebenarnya, tapi seakan-akan musannif menginginkan itu. Itu dari mana mereka dapat? Ya, dari fahmun tadi. Ya, ketika mereka memahami. Ya. Oke. Nah, untuk memahami ini syaratnya apa? Untuk memahami ini syaratnya adalah kalian memahami bahasa khitab, ya. Jadi ilmu itu, ya, dia dikunci. Ya, ilmu itu dikunci dengan dua hal. Ya. Ini istitrat, ya. Istitrat itu dzikru syai'i fi ghairi mahallihi, ya, limunasabatin, ya. Ketika kalian di kitab biasanya ada misalnya syarih menyebutkan sesuatu yang bukan pembahasan, maka dibilang istatrada syarih, katanya. Ya, kata-kata istitrat itu dzikru syai'i. Dia menyebutkan sesuatu fi ghairi mahallihi, bukan pada tempatnya, ya. Kita harusnya tempatnya ini apa? Harusnya tempatnya memaparkan dars, ya. Tapi istitrat itu perlu, ya, limunasabatin, ada alasannya. Kalau ada alasan maka istitratnya bagus, ya. Tadi, ya, ilmu itu kitab, ya, untuk memahami kitab, ya, fahmun itu ada dua hal, ya. Untuk kita mencapai derajat al-fahmu itu kita harus memahami dua hal. Yang pertama lughatul khitab, ya. Yang kedua adalah memahami masail al-ulum, ya. Ya, ketika kita pengen memahami kitab para ulama, kita harus memahami dua ini, ya. Yang pertama lughatul khitab, yang kedua masail ulum. Ya, lughatul khitab itu apa maksudnya? Ya.
para ulama ketika mereka menulis kitab-kitabnya, ya, mereka menggunakan kaidah nahwu, ya, sarab, balaghah, mantiq, ya, kemudian wada', ya, adabul bahas, adabul bahsi wal munazarah, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting 3, ya, nahwu, balaghah, mantiq, kemudian sarab kalau mau dimasukin, ya. Apa maksudnya lughatul khitab? Ya, lughatul khitab itu bahasa para ulama, ya, bahasa para ulama ketika menuliskan sebuah masalah, ya. Oke, ada yang namanya masalah ilmu, kemudian masalah itu disampaikan para ulama kepada kita, ya enggak? Menyampaikannya dengan apa? Menyampaikannya dengan bahasa, ya enggak? Karena menyampaikannya dengan bahasa berarti untuk memahami khitab, ya, untuk khitab itu apa bahasa Indonesianya? Ya, untuk memahami pembicaraan daripada musannif, kita harus memahami lughatul khitab, ya. Musannif misalnya menggunakan kaidah nahwu, kaidah saraf, kaidah balaghah, ya, sama kaidah mantik. Kalau kita tidak bisa memahami kaidah mantik, berarti kita sudah kita terhijab satu marhalah, ya. Maka kita tidak memahami, bahkan ngomongnya musannif aja kita nggak tahu dia ngomong apa. Kalau kita tidak memahami bahasa khitabnya. Nah, tapi ketika kita sudah tahu nahwu, saraf, balaghah, mantik, apakah kita pasti memahami masail ulum? Belum tentu, ya kan? Contohnya apa? Contohnya misalnya orang jurusan kedokteran, ya. Jurusan kedokteran biasanya istilah-istilahnya itu seringnya menggunakan bahasa Inggris, ya enggak? Berarti apa? Berarti lughatul khitab orang kedokteran itu adalah bahasa Inggris. Berarti ketika syarat kalian pengen menjadi dokter, pengen memahami yang masail-masail yang ada di kedokteran, syaratnya apa? Kalian memahami bahasa Inggris, ya enggak? Ketika kalian paham bahasa Inggris, kalian lancar ngomong bahasa Inggris, kalian paham, otomatis paham nggak masail kedokteran? Belum kan? Berarti apa? Berarti lughatul khitab itu perlu pemahaman, kemudian masail ulumnya juga perlu pemahaman, ya. Ketika kalian belajar nahwu, saraf, balaghah, mantiq, itu tujuannya apa? Tujuannya kalian baru memahami lughatul khitab, ya, baru memahami bahasa khitab para ulama. Kemudian ada masail ulum, ya. Masail ulum itu kadang ada memang masailnya yang benar-benar sulit, yang nggak bisa disederhanakan dengan bahasa. Memang masailnya sulit, ya kan? Jadi orang ketika kesulitan memahami itu antara dua. Yang pertama dia tidak memahami lughatul khitab, ya. Ya jelas kesulitan, ya enggak? Bahasanya nggak paham. Atau memang karena masail ulumnya yang susah. Ya, masail ulumnya yang perlu fikir, ya. Makanya banyak orang di Azhar itu ketika mereka baca Nihayatus Sul misalnya, ini apa baca Nihayatus Sul katanya? Aneh bahasanya, ya kan? Bahasanya aneh banget Nihayatus Sul tuh. Bahasa mantiki banget, ya. Orang-orang yang nggak suka itu bilang Nihayatus Sul itu nggak pantas untuk diajarkan, ya, kitabnya. Ya, karena bahasanya susah, ya. Berarti apa? Ada lughatul khitab, kemudian ada masail ulum, ya. Masail ulum kadang bisa disederhanakan dengan lughatul khitab, ya. Tapi memang ada masail ulum yang susah, ya. Walaupun bagaimana menyederhanakan, kalau dia dakik itu nggak bisa disederhanakan. Memang masail ulumnya susah, ya. Tapi ketika kita memahami lughatul khitab, maka kita membuka peluang untuk memahami, ya, masail ulum, ya. Oke, silahkan tulis dulu. Bil wada'i ada, karena itu kait di luar. Tarifnya sebenarnya sampai di sini, ya, kait tambahan. Intiqalu dhihni minal lafzi ilal makna. Apa? Azhar nih. Akal. Ya.
ketika kita dengar lafaz yang kejadian intikal dari memahami lafaz kepada makna itu di sini terjadinya intiqalul dhihni. Ya. Biiza pakai zai. Ya. Ah. Apa? Masailul ulum itu yang ada di kitab masail-masailnya. Ya, misalnya apa? Misalnya definisi majaz mufrad, ya. Itu kan udah masuk masailnya. Ya, tapi bahasa mendefinisi bahasa ketika orang menyampaikan definisi itu bahasa khitab, ya. Misalnya membagikan majaz itu kepada 3, itu masailnya udah masuk. Ya, tapi bahasa penggunaan kan bisa saja syarih menggunakan bahasa modern, syarih menggunakan bahasa mantik, itu lughatul khitab namanya. Nah, para ulama ketika mereka menulis kitab, lughatul khitabnya itu menggabungkan itu, balaghah, mantik, semua digunakan. Wad'un ini ilmu wad'i, ya. Kemudian ya, ketika kita pengen memahami ilmu bayan sebenarnya ada beberapa ulum yang harus kita kuasai, ya kan. Untuk ilmu bayannya sendiri saja, ya, ilmu saraf, ilmu wad'i, kemudian ilmu istiqaq, ya, ilmu bayan itu sendiri. Ya, ilmu sarafnya kemarin ketika kita misalnya walahu mulabasatun syatta, ya. Nah, di mulabasat itu kan kita tahu isim fa'il itu di mana taunya? Ya, di saraf kan, di tasrif. Ya, kemudian isim makan, isim zaman, masdar, kemudian maf'ul, itu semuanya di ilmu saraf, ya. Kemudian perubahan nanti ketika kita membahas tentang isti'arah tabaiyah, ya. Dari nutkun kepada natakat itu nanti di istiqaq, ya. Ilmunya namanya ilmu istiqaq nanti, ya. Itu untuk memahaminya. Berarti apa? Berarti ketika kita pengen memahami itu, kita harus memahami lughah khitabnya. Ya, memahami lughah khitabnya, kita memahami ulum-ulum itu dulu, ya, sebelum masuk ke situ. Ya. Bahasa khitab itu bahasa penyampaiannya, ya. Musannif bisa saja menyampaikan, misalnya apa? Musannif pengen menyampaikan masalah ini dengan bahasa Inggris. Berarti apa? Berarti bahasa khitabnya bahasa Inggris. Ketika kita pengen memahami ini permasalahan ini, berarti kita harus memahami bahasa Inggris dulu baru bisa memahami masailnya, ya kan? Kalau nulisnya bahasa Indonesia misalnya, berarti kita harus paham bahasa Indonesia dulu baru kita memahami masailnya, ya. Memahami bahasa Inggris dengan memahami masail kan sesuatu yang lain. Ketika kita paham bahasa Inggrisnya, kita paham bahasanya, belum tentu kita paham permasalahannya. Karena permasalahan butuh mikir lagi, ya kan? Ya enggak? Nah, itu. Maka ketika kita memahami bahasa khitab, berarti kita sudah membuka satu tirai, yang membuka peluang kita untuk memahami perkataan para ulama, memahami masail ulumnya, ya. Nah, ketika ingin memahami masail ulum, kita perlu ijtihad lagi. Ya, kadang ada masail ulum itu memang ya kita bahasanya mudah, bahasanya kita pahami, tapi memang masalahnya sulit, ya. Ya gimana? Nggak bisa dimudahkan kan masalah yang sulit itu. Memang masalahnya dakik misalnya. Ya, sesuatu yang dakik itu pasti harus sulit. Ya, kalau mudah nggak mungkin dakik. Ya enggak? Ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Apa? Nanti. Oke, kita ulang ya. Wa ammal majazu al mufradu fahuwa al kalimatu
al-musta'malah ya. Al-kalimah berarti isim, fi'il dan huruf ya. Kemudian al-musta'malah, al-isti'mal apa? Ya, itlaqul lafzi wa iradatul makna ya. Ya, fi ghairi ma wudi'at lahu ya. Al-wad'u apa? Ja'lul lafzi bi izai ma'nan bihaitsu idza utliqal awwal fuhimas tsani ya lil alimi bil wad'i ya. Fi ghairi ay fi ma'nan wudi'at lahu. Kita baca kitabnya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal majazu al mufradu ya, adapun majaz mufrad itu apa? Huwal musyaru ilaihi fi ma taqaddama biqaulihi wa ammal majazu fil kalimah ya. Ditaksim apa? Ditaksim al majazu imma an yakuna fil isnadi au fil kalimati au wa imma an yakuna fi al murakkab ya. Tapi di sini apa? Di sini beliau bukan, harusnya apa? Wa ammal majazu fil kalimah. Harusnya fil kalimah karena sebelumnya fil isnad. Tapi di sini beliau memalingkan dari menggunakan fil kalimah menjadi wa ammal majazu al mufrad ya, disifati al majaz al mufrad. Ya, al-mufrad, kata-kata al-mufrad itu ihtiraz. Ya, ihtiraz itu mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan al-majazu al-murakkab. Ya, mengeluarkan majaz murakkab. Karena majaz murakkab nanti fil kalimah juga. Ya, majaz murakkab ada yang fil kalimah juga, yaitu isti'arah tamtsiliyah. Ya. Wa ammal majazu al-mufradu wa huwal musyaru ilaihi fi ma taqaddama biqaulihi wa amma fil kalimah. Ya. Majaz fil murakkab itu adalah majaz yang diisyaratkan fi ma taqaddam, yang sebelumnya diisyaratkan dengan kata-kata apa? Wa amma fil kalimah. Ya, wa amma fil kalimah. Wa adala anhu ya. Adalah itu ta'dil itu apa? Ta'dil itu asalnya kayak gini apa bahasanya? Ya. Dibalik apa dipindah gitu ya, ta'dil. Ya. Pergantian pemain itu ta'dil biasanya. Ta'dil qaimatu apa biasanya. Ya kan? Ya. Ya, wa adala anhu huna liyata'atta lahu ta'rifuhu. Ya. Kenapa diganti? Harusnya beliau bilangnya apa? Harusnya beliau bilangnya adalah wa ammal majazu fil kalimah. Tapi beliau ganti wa ammal majazu fil al-mufrad. Ya, kenapa diganti itu? Liyata'atta lahu ta'rifuhu. Karena ketika beliau pengen mendefinisikan, beliau mendefinisikan dengan al-kalimatu al-musta'malah ya. Supaya apa? Supaya tidak mendefinisikan diri sendiri ya. Ya, al-majazu fil kalimah ya, huwa al-kalimah. Kan bingung, kita pengen mendefinisikan kalimah tapi dengan kalimah lagi. Ya enggak? Nah, maka dengan itu beliau adalah anhu ya. Supaya beliau bisa mendatangkan definisi, karena beliau bilangnya apa? Al-majazu al-mufrad. Ya, maka bisa kita bilang kalimah ya. Liyakuna jariyan 'alal masyhur fi ta'rifihi. Karena definisi majaz fil kalimah itu ada dua ya. Ada al-kalimatu ya, al-musta'malah. Kemudian ada isti'mal ya, isti'malul kalimah. Sama enggak ini? Apa bedanya? Ya, isti'malul kalimah. Tuh. Apa bedanya? Al-kalimah al-musta'malah dengan isti'malul kalimah. Bedanya di sini. Ya, ketika kita bilang majaz itu adalah al-kalimah al-musta'malah, berarti letak majaznya itu fil lafzi, fi nafsil lafzi ya. Tapi ketika kita bilang majaz itu adalah isti'malul kalimah ya, dengan masdarnya didulukan, masdar isti'malnya didulukan, berarti majaznya fil isti'mal ya. Kalau majaznya fil isti'mal, maka isti'mal itu perbuatan siapa? Isti'mal itu perbuatan mutakallim ya. Berarti apa? Berarti majaz itu min qabili fi'lil mutakallim. Paham nggak bedanya? Ya. Oke, ketika kita bilang ya, ketika kita mendefinisikan, definisi yang masyhur majaz itu ada dua. Ya, pertama al-kalimah al-musta'malah fi ghairi ma wudi'at lahu, atau isti'malul kalimah fi ghairi ma wudi'a lahu, ya, fi ghairi ma wudi'at lahu. Ya, kalau kita menggunakan al-kalimah al-musta'malah,
Berarti letak majasnya di mana? Letak majasnya di kalimah. Ya enggak? Letak majasnya di kalimah sini. Al-kalimah, majas itu apa? Majas itu adalah al-kalimah al-musta'malah. Letaknya di kalimah sini majasnya. Ya, ketika kita bilang ra'aitu ya asadan yarmi. Ya. Berarti ketika kita mendefinisikan majas itu adalah al-kalimatu al-musta'malatu, maka majas di mana? Adalah asad yang diinginkan maknanya rajulun suja'. Itu majas. Majasnya di situ letaknya. Tapi ketika kita menggunakan isti'malul kalimah, letak majasnya di mana? Bukan di lafaz asadnya. Tapi letak ini adalah penggunaan mutakallim lafaz asad. Di situ majasnya, penggunaan mutakallim lafaz asad, tapi diinginkan makna rajulun suja'. Beda nggak? Letaknya di penggunaan mutakallim sama di nafsul lafaznya. Ketika kita bilang al-kalimah al-musta'malah, maka letak majasnya itu ini. Asadnya seikungan itu majas. Tuh, ketika kita bilang al-kalimah al-musta'malah. Tapi ketika kita bilang isti'malul kalimah, isti'mal itu apa? Fi'il mutakallim kan? Menggunakan. Siapa yang menggunakan? Kalimatnya atau mutakallimnya? Mutakallim kan yang menggunakan. Berarti ketika kita mendefinisikan majas itu adalah isti'malul kalimah, maka majas itu min qabili fi'lil mutakallim. Berarti apa? Majasnya itu di fi'il mutakallimnya. Ya, bukan di kalimatnya. Ya. Maka dari itu musannif adalah anhu, ya, huna. Ya, musannif mengubah itu. Mengubah wa amal majas fil kalimah diubah jadi kenapa? Karena ketika beliau tetap menggunakan al majas fil kalimah, beliau harus menggunakan definisi ini. Kalau beliau supaya apa? Supaya tidak jeruk makan jeruk tadi. Ya. Ya enggak? Ya. Nah, supaya beralih kepada definisi yang masyhur, beliau ubah namanya ya, daripada majas fil kalimah beliau ubah menjadi majas al mufrad supaya dapat kalimah duluan ya, al kalimah al musta'malah fi ghairi ma wudi'at lahu li alaqatin. Apa? Isti'mal ya, menggunakan. Ketika kita mendefinisikan majas ya, majas lugawi apa? Isti'malul kalimah misalnya. Kita mendefinisikannya itu ya, menggunakan kalimah. Berarti apa? Siapa yang menggunakan? Mutakallim kan, menggunakan itu fi'il apa amr? Ya, fi'il kan. Nah, berarti apa? Berarti majasnya min qabilil fi'lil mutakallim. Berarti majasnya bukan di kalimat asadnya, tapi di penggunaan mutakallim kalimat asad. Ya. Ketika mutakallim menggunakan kalimat mafhum ya. Ya, wallahu alam itu. Ya, hilaf lafzi apa hilaf ma'nawi enggak tahu. Tapi nanti ujung-ujungnya tetap aja ini majas juga asad itu, ya. Ya, ini untuk memahami perkataan syarih aja, ya. Wa ammal majazu al-mufradu ya, huwa al-musyaru ilaihi fi ma taqaddama biqaulihi wa ammal kalimatu wa amma fil kalimah wa adala anhu huna liyata'atta lahu ta'rifuhu ya. Musannif memalingkan dari menggunakan amma majaz fil kalimah dengan wa ammal majazul mufradu liyata'atta lahu ta'rifuhu agar dapat mendatangkan definisi bi al kalimah al musta'malah ya. Ketika kita menggunakan kalimah al musta'malah maka majaznya terletak fil kalimah ya, ila akhirih liyakuna jariyan 'alal masyhur fi ta'rifihi, supaya dia membawa pada ta'rif definisi yang masyhur ya. Wa illa, kalau beliau tetap kekeh dengan kata ketika beliau mentaksim ya, wa amma fil kalimah, maka la arrafahu, maka beliau akan mendefinisikan dengan bil isti'mal. Berarti apa maksudnya? Isti'malul kalimah ya, isti'malul kalimah fi ghairi ma wudi'at lahu ya, wa huwa wa in kana sahihan illa annahu laisal masyhur ya, walaupun sahih ya, karena memang ada dua definisi, isti'malul kalimah atau al kalimah al musta'malah ya, tapi kalah masyhur dengan definisi yang al kalimah al musta'malah ya. Nanti kalau kalian ketemu al labzu al musta'malu sama ya, labzun sama kalimat itu sama aja ya. Di dalam beberapa kitab lain labzu al musta'malu fi ghairi ma wudi'a, berarti bukan wudi'at ya, al labzu al musta'malu fi ghairi ma wudi'a ya lahu ya. Abbara fi ma taqaddama bima taqaddama. So, ya, abbara fi ma taqaddama ya, bima taqaddama li'annahu al-ansab ya fil isnad ya. Abbara fi ma taqaddam, musannif mengibaratkan fi ma taqaddam ya, fi ma taqaddam berarti fi taqsim maksudnya, ketika membagikan
al-majazu imma an yakuna fil isnad wa imma an yakuna fil kalimah. Kenapa beliau di sana menggunakan fil kalimah, kemudian di sini menggunakan wa ammal majazul mufrad? Yang kenapa di sini menggunakan wa ammal majazul mufrad udah kita jelaskan tadi kan? Karena untuk mendatangkan takrif. Nah, kenapa di sana beliau enggak menggunakan wa ammal majaz al murakkab? Harusnya di pas taksim itu langsung aja wa ammal majaz al murakkab. Jadi enggak usah ta'dil. Mafhum kan maksudnya? Ya, ketika beliau di sana membagi majaz itu terbagi 3, majaz fil isnad, majaz mufrad, sama majaz murakkab, kan enggak perlu ta'dil lagi. Ya, kenapa? Ya, wa abbara fi ma taqaddama bima taqaddama, itu maksudnya, ya. Li'annahu berarti ta'lil. Alasan kenapa fi ma taqaddam beliau mendefinisikannya fil kalimah, ya, bukan majaz al mufrad. Li'annahu al-ansab. Karena majaz fil kalimah di sana ansab. Biqaulihi fil isnad, supaya ada sama-sama fi-nya, ya, fil kalimah dengan ya fil isnad, ya kan, li'annahul ansab, ya. Oke. Al-majaz al-mufrad huwa al-kalimah al-musta'malah fi ma, ya, maknya apa? Maknya adalah maknan, ya. Majaz mufrad itu adalah kalimat yang digunakan fi ghairi maknan. Nah, maknanya disifati dengan wudi'at, ya. Ya. Wudi'at ini seakan-akan ini apa namanya? Sifat daripada maknan, tapi enggak. Ya, wudi'at ini sifat daripada al-kalimah. Ya. Berarti apa? Majaz mufrad itu adalah kalimat yang digunakan fi ghairi ma ay fi ghairi maknan wudi'at, yang diletakkan al-kalimatu lahu li maknan. Ya, hunya kembali ke ma. Ya, huwa al-kalimah al-musta'malah fi ghairi ma fi ghairi maknan wudi'at, yang diletakkan kalimah untuk makna. Ya, berarti apa? Majaz mufrad itu adalah kalimat yang digunakan pada makna yang tidak diletakkan lafaz terhadap makna itu. Atau gimana artinya? Ya, fi ghairi maknan, ya. Ya, kalimat yang digunakan pada makna ya, yang tidak sesuai wada lafaz terhadap makna itu. Ya. Gitu. Aman. Kadang bahasa Arab itu susah diterjemahkan. Ya. Ya. Kemudian di kitab ada awalan, ya. Awalan ini khilaf. Ya, awalan sama sanawiyan. Nanti wad'un itu macam-macam, ada wad'un nau'i, ada wad'un syakhsi, ada wad'un am, ada wad'un khas, ada awal, ada awali, ada sanawi. Ya, itu perbedaan, ada tahqiq, ada idhofi, ya. Awalan, ya, awalan di sini maksudnya adalah untuk memasukkan majaz, apa namanya? Untuk mengeluarkan majaz. Karena majaz itu, ya, alat tahqiq, majaz itu nanti ada perbedaan pendapat. Majaz itu apakah dia diletakkan, maksudnya di wad'un, ya, susah kan? Ya, apakah dia diletakkan atau tidak majaz itu? Ya, nanti perbedaan pendapat. Yang mengatakan majaz itu diletakkan atau ada wadoknya. Ya, majaz itu ada wadoknya enggak? Misalnya apa? Misalnya kata asad. Ya. Kita ya menjelaskan asad ini misalnya hayawan muftaris misalnya kan, sama rajulus suja, ya. Nih, ketika makna asad dengan makna ar-rajulus suja itu wad'un atau bukan. Di situ perbedaannya, ya. Para ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan asad kepada rajulus suja itu wad'un juga. Ya, ada yang mengatakan bukan wad'un. Ya, kalau yang mengatakan wad'un juga, ya, maka perlu nambah kait lagi. Ketika kita bilang apa? Ketika kita bilang asad, apa namanya? Makna majaz itu wad'un juga, diletakkan juga. Berarti ketika sampai sini, ya, fi ghairi ma wudi'at lahu, ini di wudi'at juga, ya enggak? Berarti majaz bukan majaz juga, karena majaz diletakkan juga hakikah. Maka dibedakan, ya. Ini bagi yang membedakan maka hakikah itu wad'un awwali, ya. Majaz itu wad'un tsanawi. Nah, ini yang membedakan, tapi ya, ini tahqiq tapi jarang digunakan, ya. Makanya saya tadi nggak menyebutkan ini karena di banyak kitab ini nggak disebutkan, ya. Ya. Sampai sini mafhum ya? Insyaallah.
Oke, kemudian apa? Ya. Kemudian li alaqatin, ya. Huwal kalimatu al-mustamalatu fi ghairi ma wudi'at lahu awalan li alaqatin. Ya. Al-alaqah apa? Kalau di sini apa berarti alaqah tuh? Yang mana? Ya, ini ada lafaz asad. Ini ada makna hakiki atau makna wad'unnya. Ya, hayawan muftaris. Kemudian ini ada makna ar-rajul as-suja'. Ya. Li alaqatin. Ya, alaqahnya yang mana? Ya. Alaqahnya adalah alaqah antara makna ini dengan makna ini. Ya. Ini alaqahnya di sini. Ya, harus ada alaqah antara makna hakiki dengan makna majazi. Ya, bukan antara lafaz asad dengan ini. Ya, tapi antara lafaz hakiki dengan majazinya. Ya. Li alaqatin ma'a qarinatin mani'atin. Ya. 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 Berarti ketika kita pengen menggunakan majas, ya, ijraatnya gimana? Ya, bahasanya ijraat. Ijraat apa artinya? Proses. Ya, proses. Mufradnya ijraat apa? Apa? Ya, di Mesir ijraat tuh nggak ada mufradnya ya. Paham nggak? Paham nggak maksudnya? Ya. Ya. Ketika kita pengen menggunakan majas, berarti yang pertama apa? Misalnya apa? Kita pengen menggunakan asad itu adalah majas. Yang pertama kita harus intiqal dzihni dulu. Yang pertama fahmun dulu. Ya, intiqal dzihni min labzil asad, ya, minal labzi. Ya, maksudnya min labzil asad ila maknahu. Ini yang pertama. Kemudian setelah intiqal, kita harus tasawur, ya, kita harus tahu ada alaqah bainal maknayain. Ya, itu makna hakiki dan makna majazi. Ya, kemudian yang ketiga baru itlaq, ya, mengucapkan labzul asad. Kemudian wa iradatul makna al-majazi. Ya. Ya, ketika kita ketemu lafaz asad, yang pertama kita harus tahu makna asad. Ya, definisi asad adalah hayawan muftaris. Kemudian untuk menjadikan sebuah majas, kita harus tahu adanya alaqah, ya, adanya alaqah antara makna majazi dengan makna lugawi. Ketika sudah dapat alaqah, baru kita boleh menggunakan asad itu bermakna rajul suja'. Ya, tapi ketika belum ada alaqah, kita nggak boleh menggunakan asad, maknanya adalah ar-rajul as-suja'. Ya. Bainal maknayain. Makna hakiki dan makna majazi. Apa? Tasawur itu kita punya penggambaran, ya. Kita punya gambaran adanya alaqah. Ya, tasawur kok ala ya? Alaqah maksudnya. Ya, tasawur alaqah. Tasawur alaqah bainal maknayain. Tasawuril alaqah. Ya, tasawuril alaqah bainal maknayain. Ya, maknayain maksudnya adalah al-majazi dan hakiki. Atau makna wudi'at lahu sama makna ghairi wudi'at. Ya. Ya.
Apa, Del? Nah, aslinya langsung aja, cuman karena ilmu kan perlu kawaid. Nah, itu kawannya. Jadi perlu ada ijraatnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gimana melihat mata sendiri nggak bisa? Ain orang maksudnya ya. Atau al-jariyah, melihat maksudnya adalah mata air. Ya, itu hakikah apa majaz? Ya. Ya. Apa? Belum sampai. Nah, kita masuk aja, masuk. Ya. Wa kharaja al haqiqah, ya, hakikah keluar dari majaz, ya. Kal asadi wal hayawanil muftaris wa ainun fil basirati, ya, awil jariyah li'annahu wudi'a likullin minhuma awaliyan. Ya, jadi ada sebagian ulama ketika menulis itu ditambahkan fi ghairi ma, di sini ditambahkan seperti di Risalah Samarkandi misalnya, ditambahkan kata-kata kullun, ya. Ya. Majaz itu fi ghairi kulli ma wudi'at lahu. Kenapa ditambahkan kulli? Ya, karena kalau misalnya majaz kita menunjukkan ini tapi kita menggunakan ini masih masuk dalam makna yang sama. Tapi ketika dia keluar dari semua makna ini, ya, fi ghairi kulli ma wudi'at. Ain ini diletakkan untuk jariyah, jarihah dengan syams, kullun, semuanya ya kan? Satu-satu. Nah, ketika kita menggunakan lafaz ain tapi keluar dari kulli mawdi'at. Kulli mawdi'at keluar dari jariyah, keluar dari jarihah, keluar dari syams. Berarti baru dia dijadikan majaz. Selama dia termasuk dalam sini, ya, apapun alakahnya itu tetap hakikah. Ya, bukan tauriyah. Ya. Hah? Tauriyah itu apa? Tauriyah artinya apa? I love you. Ya, tauliyah itu satu lafaz, dia memiliki dua makna, makna jauh dan makna dekat. Ya, ketika kita mengucapkan yang kita inginkan adalah makna jauhnya. Ya. Ya, ini semuanya hakikah. Ya. Berarti apa? Berarti keluar dengan kata-kata fi ghairi ma wudi'at lahu, keluar hakikah. Ya, kemudian keluar lafaz mustarak, ya.
Ya. Udah sampai sini ada pertanyaan? Itu bagi yang pengen menambahkan. Kalau nggak pengen menambahkan, keluarnya dengan kata-kata wudi'a likullin minhum. Ya, minha ya. Karena dia diletakkan untuk semua ini. Ya, lafaz ain lafaz mustarak itu memang diletakkan kepada semua lafaz ini hakikatan. Jadi ketika kita mengucapkan lafaz ain, menginginkan jariyah, menginginkan jarihah, menginginkan syams, menginginkan yang mana saja, tetap jadi hakikah. Ya, kenapa? Berarti apa? Berarti dia itlaqul lafzi, ya, wa iradatul makna, maknanya tetap wudi'at, ya kan? Berarti dia hakikah. Ya. Kalau pengen mengeluarkannya di ta'rif, maka ditambahkan fi ghairi kulli. Ya, majas itu ketika dia bukan kulli, ya, bukan menunjukkan kulli. Kulli itu apa? Berarti semua ini. Ketika dia keluar dari sini, maka baru dia majas. Ya. Tapi selama dia masuk di sini, maka dia hakikah. Ya. Makanya kata musannif apa? Li'annahu di'ali kullin minhuma awwaliyan. Awwaliyan maksudnya adalah hakikatan, wad'an hakikatan, hakikiyan. Ya, bukan majazan, karena sanawiyan berarti majazan kan? Ya. Ya, kemudian li'alaqatin. Li'alaqatin ay li'ajli munasabatin bainal ma'na alladhi wudi'at al-kalimatu lahu walladhi lam tuda' lahu. Ya. Walladhi lam tuda' lahu maksudnya adalah makna majazi. Ya, berarti apa? Munasabahnya antara makna kalimat hakiki, ya, dengan makna kalimat majazi. Ya, tadi munasabahnya antara hayawan muftaris dengan ar-rajul as-suja', ya, kalau contohnya di situ. Falhamilu alal isti'mal, ya, yang membawa, yang membolehkan kita membawa kepada makna majazi itu adalah al-alaqah wal alaqah. Fala budda hina idzin min i'tibariha wa mulahadzatiha. Berarti apa maksudnya i'tibar di situ? Ya, i'tibar itu artinya iltifat, ya, kita memperhatikan. Ya. Berarti apa? Berarti syaratnya bukan wujudul alaqah, tapi i'tibarul alaqah. Apa bedanya? Ya, bukan wujudul alaqah, tapi i'tibar. I'tibarul alaqah, ini syaratnya. Ya, li alaqatin ay li i'tibar, apa namanya? Ada i'tibarnya di situ. Ya, apa bedanya? Kita masuk ke contoh biar paham, ya. Fa kharaja al-ghalat, ya. Wa in wujidat fihi alaqatun. Ya, maka keluar ghalat, kata-kata orang yang salah, meskipun ada alaqah, meskipun ada alaqahnya, ya. Nahu, orang nih ngomong, dia melihat, ya, melihat seorang pemberani, kemudian dia bilang ra'aitu asadan, ya. Tapi yang diinginkan adalah rajulan suja'. Dia tidak memaksudkan adanya majas, cuman salah ucap. Ketika melihat orang berani, dia bilang ra'aitu asadan, padahal dia pengen mengucapkan ra'aitu rajulan suja'an, ya, ala wajhil haqiqah, ya. Tapi di sini dia bilang apa? Ra'aitu asadan. Tapi yang diinginkan adalah rajulun suja', ya. Dia tidak memaksudkan majas. Ya, dia tidak memaksudkan majas ketika mengucap itu, tapi salah sebut. Pengen nyebut rajulan suja', tapi tersebut asad, ya. Atau misalnya, ya, kita bilang hari ini kitaban. Saya bilang itu, hari ini kitaban, tapi yang saya maksud adalah kalam. Ya, tapi yang saya ucapkan adalah kitab. Salah ucap. Itu maksudnya. Dia pengen mengucapkan adalah ra'aitu asada, apa namanya yang pengen diucapkan adalah ra'aitu rajulan suja'an. Tapi salah ucap. Karena orang sering menggunakan asad sama rajul suja' kan. Dia jadi salah gitu kan. Ketika pengen mengucapkan ra'aitu rajulan suja'an, dia terucap ra'aitu asadan. Berarti apa? Berarti alaqahnya ada. Tapi orang yang menyebutkan itu dia layak tabir. Dia tidak menganggap ada alaqah. Alaqahnya ada tapi dia tidak, bahasanya apa? Mulahazah itu. Ya. Ya, dia tidak memperhatikan itu. Ya, dia tidak memaksudkan adanya alaqah. Nah, maka itu namanya kalam ghalat, cuman salah aja. Jadi apa? Syaratnya berarti bukan adanya alaqah, tapi harus i'tibar. Ya, harus i'tibar. Ya, min i'tibariha wa mulahadzatiha. Ya, harus ada mulahadzah. Harus dimaksudkan ketika kita mengucapkan majas itu harus dimaksudkan. Ya. Nahu ra'aitu asadan turidu rajulan suja'an. Ya, aratta an tantiq bir rajulis suja' faghalitta.
fanatak tabil asad. Ya, itu kan maksudnya. Aratta antantika, kamu pengen mengucapkan ar-rajulu syuja' faghalitta, tapi salah. Fanatak tabil asad. Ya. Falaisa hadza bimajaz. Maka ini bukan majaz. Ya. Syarat majaz memang dia menginginkan. Ketika dia mengucapkan asad, memang dia menginginkan asad, yang dimaksud adalah rajulun suja. Tadi ketika dia mengucapkan asad, dia nggak menginginkan itu, tapi dia salah sebut aja. Ketika dia pengen nyebut rajulun suja, tapi tersebut asad. Ya, itu bedanya. Ya, bedanya wujud alaqah sama i'tibar alaqah. Ya. Dalam majaz yang diharuskan ada itu adalah i'tibar alaqah, bukan wujudnya. Ya, berarti i'tibar itu melebihi wujud. Ya. Karena wujud itu bisa aja tanpa ada i'tibar, ya kan? Tapi kalau i'tibar pasti ada wujudnya. Ya. Ya, ini tadi mengucapkan asad salah. Ya, dia tidak memaksudkan majaz, cuman salah sebut aja. Ya, tadi orang sering ambilkan buku padahal yang dimaksud pulpen, ya. Salah sebut, ya kan? Ya, li'annal alaqata huna laisat illatan listi'malika li'adami mulahadzatiha. Karena alaqah itu bukan illah adanya majaz, listi'malika li'adami mulahadzatiha. Ketika kamu menggunakan alaqah itu tapi tanpa ya menganggap adanya majaz di situ, ya. Tanpa menganggap adanya alaqah. Berarti apa? Harus diniatkan. Ketika kita pengen mengucapkan majaz itu harus diniatkan. Ya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Kemudian ma'a qarinatin, ya. Berarti harus ada alaqah, kemudian ada qarinah. Haliyatan au maqaliyah. Qarinahnya haliyatin au maqaliyatin, ya. Haliyah, qarinahnya bisa haliyah atau maqaliyah, ya. Mani'atin, hal itu maknawi, maqaliyah itu labzi. Ya, haliyah maksudnya adalah yadullu alaihal hal. Maksudnya maknawi kan? Mani'atin ay sarifatin. Ya, harus ada qarinah yang memalingkan orang, ya. Kenapa? Ketika kita mengucapkan asad, harusnya yang pertama terbesit adalah hayan muftaris, ya kan? Nah, kita harus punya qarinah yang memalingkan orang dari memahami ketika kita menyebutkan asad itu adalah hayan muftaris, ya. Itu harus syaratnya majaz, harus ada qarinah mani'ah. Ay sarifah an iradatihi, ay iradati ma wudi'at al-kalimatu lahu, ya. Kharaja al-kinayatu, dengan kata-kata qarinah mani'ah itu kharaja al-kinayah. Ya, nanti qarinah itu ada qarinah mani'ah, kemudian ada qarinah muayyinah. Oke. Ketika kita bilang ra'aitu bahran yamshi. Oke. Bahran itu adalah di sini adalah majaz, ya kan? Makna hakikinya dia adalah ya al-bahar yang kita lihat, ya enggak? Al-ma yang banyak itu, ya. Kemudian makna majazinya bahar ini bisa al-alim atau al-jawad, ya enggak? Nah, yamsi di sini adalah ya qarinah mani'ah. Ya. Tapi di sini ketika kita bilang ra'aitu bahran yamsi, kita nggak tahu yang diinginkan bahran itu rajulun alim atau ya orang pemurah, ya kan? Nah, maka perlu qarinah lagi, ya, supaya menunjuk yang dimaksud adalah alim atau jawad. Ya, lalu kita tambah di sini yu'ti misalnya. Ya. Berarti ini juga qarinah. Namanya qarinah ya, qarinah muayyinah. Ya, dia mengkhususkan jawad. Ya, berarti apa? Bahran di sini maknanya cuma jawad ketika dia sudah ada qarinah muayyinah.
Ya. Oke. Nah, yang membedakan majaz dengan hakikah itu ini. Qarinah mani'ah saja. Ini yang membedakan majaz dengan hakikah juga dengan kinayah. Ya. Juga dengan kinayah. Karena di kinayah ada qarinah juga tapi bukan qarinah mani'ah. Apa? Jawad. Jawad. Ya, hakikah dengan kinayah. Ya, membedakan hakikah dengan majaz ya juga. Membedakan hakikah dengan majaz atau majaz dengan kinayah. Oke, tadi kita bilang apa? Ketika kita bilang ra'aitu bahran di sini, bahran itu menunjukkan makna hakiki dan makna majazi ya. Nah, ketika sudah ada kata-kata yamsi, kita tidak boleh lagi memahami kata-kata bahran ini dengan makna hakiki. Itu namanya qarinah mani'ah, qarinah yang melarang kita memahami bahran dengan makna hakiki. Itu namanya mani'ah. Kemudian dia juga qarinah sarifah, mani'ah ayat sarifah, yang memalingkan kita dari memahami bahran makna hakiki kepada makna majazi. Ya, mafhum ya? Qarinah mani'ah atau qarinah as-sarifah. Ya. Beda dengan kinayah. Ya. Kalau kinayah, ya, kharaja al-kinayah. Dengan kata-kata qarinah mani'ah, itu kharaja al-kinayah. Ya. Kenapa kinayah keluar? Misalnya apa? Zaidun, ya, tawilu an-nijat. Ya. Nijat itu apa? Kumpang pedang tau bahasa Indonesia. Tahu lah kumpang lah. Bahasa Indonesia lah, sarung pedang kan? Kumpang itu bahasa apa? Ya, yang ya, sarung pedang. Ya. Sarung pedang, ya. Tawilun nijat, sarung pedangnya panjang. Ya, ini maksudnya apa? Mungkin nggak orang sarung pedangnya panjang kemudian orangnya pendek? Ya, mungkin nggak? Ya, bahasa orang Muntanya itu tetap aja gitu ya. Salah. Ya. Ya, kalau sarungnya panjang, sarung pedangnya sampai ke bawah, orangnya pendek tetap air. Ya, tetap air. Ya. Maka apa? Ya, tawilun nijat berarti itu kinayah. Ya. Kumpang apa? Sarung pedang yang panjang. Ya. Tapi itu ada bahasa Indonesianya loh, kumpang itu. Ya, emang bahasa Indonesia itu. Ya, parang itu juga bahasa Indonesia. Ya, buka aja di KBBI. Ya, Zaidun tawilun nijat, ya. Yang diinginkan adalah makna kinayah. Kinayah dari tawilun nijat itu apa? Tulul qamah. Ya, maksudnya panjang, tinggi, orangnya tinggi. Ya. Ya. Kenapa tawilun nijat ini maksudnya adalah orangnya tinggi. Oke. Nah, ketika kita menemukan kata-kata tawil, qarinahnya apa? Qarinahnya haliyah. Ya, haliyah qarinahnya. Haliyahnya apa? Karena al-madhu. Ya, ketika kita muji orang. Ini qarinah haliyah. Ya. Memuji orang. Berarti apa? Berarti tawilun nijat ini dia kalimatun musta'malatun fi ghairi ma wudi'at lahu. Ya, karena kita menginginkan tawilun nijat maksudnya adalah orangnya yang tinggi, bukan kumpang parangnya yang panjang. Ya, bukan sarung pedangnya yang panjang. Ya.
Berarti dia kalimatun musta'malatun fi ghairi ma wudi'at lahu. Ya. Li alaqatin ma qarinatin, qarinatinnya haliyah. Ya. Nanti di ini enggak alaqahnya, nanti beda di ini. Di kinayah. Nah, di sini qarinahnya haliyah. Kemudian kita boleh enggak memahami kata-kata tulin nijat itu memang benar-benar pedangnya panjang? Ya. Pedang panjang. Ya. Berarti apa? Berarti di kinayah qarinahnya itu bukan qarinah mani'ah. Ya, bukan qarinah mani'ah. Kenapa? Karena kita boleh memahami makna hakikinya. Makna ketika kita bilang Zaidun tawilun nijat, memang Zaidun itu panjang pedangnya, boleh memahami makna hakiki. Boleh juga memahami makna kinai, ya, yaitu tulil qamah. Yaitu orangnya yang tinggi. Nah, dua-duanya boleh. Berarti dia qarinahnya bukan qarinah mani'ah. Makanya tadi apa? Makanya dengan kata-kata ma'aqarinatin mani'atin mengeluarkan kinayah, karena kinayah qarinahnya bukan qarinah mani'ah, ya. Yang sering digunakan misalnya katsirur ramad, ya. Katsirur ramad. Itu boleh enggak misalnya dapurnya memang banyak dengan ramadnya? Boleh kan? Ya, boleh saja. Ya. Kharaja al-kinayah. Nahu Zaidun tawilun nijat, fa innal murad bitulin nijat lazimuhu. Nah, nanti kita bahas pas kinayah, yang mana yang jadi lazim, yang mana yang jadi malzum. Ya, pembahasan lazim dan malzum lagi-lagi dibahasnya di ilmu lughah. Ya, di dilalah. Ya, itu dibahas juga di mantik, mukadimah mantik, ya, di ilmu ma'ani juga dibahas. Makanya ilmu itu satu kesatuan utuh. Ketika kita pengen memahami, jadi kita harus memahami khitabnya. Di sini ketika kita tidak memahami bahasa ilmu lughah, kita nggak bakal memahami kalimat selanjutnya. Ketika ketemu lazimuhu, apa lazimuhu? Nah, ya kan kita nggak paham kalau kita belum belajar, ya, bahasa khitabnya. Min tulil qamah. Fan nijat al mausub bituli kalimatun musta'malatun fi ghairi ma wudi'at lahu li alaqatin ma'a qarinatin haliyah. Qarinahnya adalah haliyah wa hiya al madhu. Illa anna hadhil qarinah la tamna' iradatal ma'nal haqiqi. Dia boleh, ya. Wa huwa tulu alaqatis saif ma'al kinayah, ya. Tulu ilaqah. Ilaqah maksudnya hamilus saif. Ya. Wa huwa tulu ilaqatis saif. Ilaqatis saif maksudnya hamilus saif, sarungnya, ya, sarung pedang. Nijat tadi. Ma'al kinayah atau makna kinayahnya. Nah, itu. Maka dengan kata-kata ma'aqarinatin mani'atin itu mengeluarkan al-kinayah, karena kinayah qarinahnya dia tidak mencegah daripada makna, ya, daripada makna hakiki. Ya. Majaz kinayah nanti kita bahas di akhir bab, ya, kinayah. Ya. Kemudian majaz fil kalimah itu terbagi dua nanti, ya. Kalau alaqahnya musyabahah maka dia isti'arah, kalau alaqahnya ghairul musyabahah maka majaz mursal, ya. Insyaallah kita ambil besok. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya, Binian ada pertanyaan? Ya. Ya, ada yang membedakan, ada yang menyamakan. Ya, ada yang bilang ilaqah itu hissi, alaqah itu maknawi, ada yang bilang alaqah itu maknawi, ilaqah itu hissi. Ya, kita nggak penting itu. Ya, sama aja maksudnya. Ya, karena kebanyakan ulama tidak membedakan antara ilaqah dengan alaqah. Ya. Tapi beda dengan ilaqah yang ketika bilang ilaqatus saib. Ilaqatus saib itu maksudnya hamil, maksudnya sarung pedang. Itu bukan ilaqah yang alaqah maksudnya. Ya. Ya, ilaqatus saib maksudnya hamilus saib, ya. Tempat pedang itu menggantung, ya, berarti apa namanya? Sarungnya. Apa? Majaz fil hazfi. Majaz fil hazfi itu misalnya was'alil qaryah, maksudnya adalah ahlul qaryah, ahlulnya dihapus. Majaz bi ziyadah laisa kamitslihi syai'un, kafnya ziyadah. Laisa kamitslihi, padahal cukup laisa mitsluhu syai'un.
Ya, Binian ada pertanyaan? Ya. Lakiannya ada pertanyaan? Besok baca sampai halaman 62 ya. Majaz mursal. Kita bahas habis majaz mursal karena isti'arah ini inti dari pembahasan buku ini adalah pembahasan isti'arah. Nanti isti'arah itu banyak ya, ada isti'arah tasrihiyah ya. Ada isti'arah makniyah, takhiliyah, kemudian ada asliyah, ada tabaiyah, kemudian ada murasyahah, ya, ada mutlaqah ya. Banyak isti'arah itu pembagiannya ya. Ya, maka inti pembahasannya ini di isti'arah. Kenapa? Karena buku ini tujuannya adalah madkhal terhadap Risalah Samarkandiyah. Risalah Samarkandiyah itu fi tahqiqi al-isti'arah ya. Karena isti'arah itu yang paling sering digunakan ya. Isti'arah itu lebih ablagh daripada majaz, daripada tasbih. Ya, lebih ablagh di sini bukan ablagh minal balaghah, tapi ablagh minal baligh. Ya, beda ya. Ablagh minal baligh ya. Lebih sampai bahasa kitanya ya. Ketika kita bilang ra'aitu rajulan suja'an kal asad, itu lebih lebih ablagh ketika kita bilangnya ra'aitu asadan yarmi. Ya, padahal sama-sama menyebutkan asad ke orang, tapi ketika kita bilang pakai isti'arah, itu dia lebih dalam balaghahnya. Ya, nanti kita bahas apa perbedaannya itu. Ya, tapi setelah membahas majaz mursal. Ya, majaz mursal ini juga termasuk majaz yang penting. Ya. Majaz mursal mirip dengan majaz al-aqli. Kadang orang tertukar. Ya. Nah, berarti besok murajaah ya, habis itu baca sampai halaman 62 sebelum hadir. Insyaallah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun.